kembali lagi dengan Kaki. Kita akan mempelajari bahasa Indonesia bab 5 bertukar dan membayar, penulisan nilai uang. Yuk kita materi selanjutnya. Mengamati. Lihatlah infografik di bawah ini. Dilihat, diraba, diterawang. Dilihat, warna uang terlihat terang dan jelas. Kini ada D. Itu ada uang 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. Kalau dilihat terang dan jelas ya adik-adik. Dilihat terdapat 6 pengaman seperti dianyam pada uang rupiah kertas pecahan 100, 50 dan 20. Khusus untuk pecahan 100 dan 50 akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, dan itu di situ ada benangnya ya adik-adik. Pengaman yang berwarna hijau terdapat perubahan warna dari ungu menjadi hijau adik-adik. Diraba, hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba, jadi dari angka maupun gambar pahlawan atau gambar Garuda ya adik-adik. Diraba, hasil cetakan terasa kasar apabila diraba di bagian angka maupun di gambar pahlawan antara uang 5.000, 2.000 dan 100.000. Diterawang, tanda air watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu yang ada uang 20 ribuan dan 10 ribuan. Di samping gambar pahlawan itu ada watermarknya adik-adik. Kalau diterawang tanda air watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu. Begitu ya adik-adik. Diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. 1. Menurut kalian apa tujuan infografis di atas? 2. Informasi apa sajakah yang kalian dapat dari infografis tersebut? Yuk adik-adik kita kerjakan bersama-sama. Tujuan infografis di atas adalah untuk memberikan penjelasan cara mengecek keaslian uang rupiah. 2. Informasi tentang cara untuk mengetahui keaslian semua uang pecahan rupiah adalah dengan 3 teknik, yaitu diraba, dilihat, dan diterawang. Dilihat yaitu pada uang asli warnanya terang dan mudah dikenali, terdapat benang pengaman yang dianyam pada semua uang pecahan rupiah. 2. Diraba yaitu pada uang asli dengan menggunakan teknik cetakan khusus sehingga terasa kasar jika diraba. Diterawang yaitu pada uang asli jika diterawang akan tampak tanda air berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan rupiah. Bahas bahasa penulisan angka dan nilai uang. Kan sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah, lambangnya adalah Rp dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Sekarang perhatikan teks di bawah ini. Bilangan yang berada di atas kalimat harus ditulis dengan huruf. Kak kelinci harus saja memanen bayam. Seikat bayam untuknya nanti siang. 4 kat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga 1.000. Yang berwarna hijau, tulisan 4 itu di kalimat awal harus ditulis dengan huruf, dan angka 1.000 penulisan nilai uang dengan angka per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel sehingga 2.000 rupiah dan sisanya akan dia tabung. Penulisan nilai uang dengan huruf. Sekarang paham ya adik-adik? Kalian bisa melihat bahwa nilai uang dapat dituliskan dengan angka atau huruf. Nilai angka 1 sampai 1 triliun. Seperti itu ya adik-adik. Kalau dibaca 1 sampai 1 triliun. Bagian posisinya bagaimana adik-adik? Kalau angka 1 itu posisinya satuan. Kalau angka 1.000 itu masuk ribuan. Kalau angka 1 juta itu jutaan. Kalau 10 juta yaitu 10 jutaan. Kalau triliun gimana? Ya triliun adik-adik. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Kalian tabel di bawah ini di buku kalian, lalu lengkapilah. Coba adik tulis tabel berikut ini di buku tulis kalian. Kita kerjakan bersama-sama ya adik-adik. Kalau sudah menulis tadi, kita kerjakan bersama-sama. Contohnya 39.400. Kalau ditulis huruf 39.400 rupiah. 5.000 gimana adik-adik? Ditulis 5.000 rupiah. Kalau yang ditanya angka 14.300 rupiah seperti apa adik-adik? 14.300 seperti angka berikut. Kalau angka ke huruf gimana adik-adik? Ini 83.750 rupiah. Kalau 111.000 ditulis angka seperti ini adik-adik. Kalau angka ke huruf gimana? 327.050 rupiah. 6.550 rupiah seperti ini adik-adik. Sampai seterusnya 52.299.000. Ya, terakhir kalau 499.990 gimana terus adik-adik? Seperti ini adik-adik. 499.999 rupiah. Sekarang paham kan cara menulis angka ke huruf? Sekarang kita lanjut ya adik-adik. Pada bagian ini kalian berlatih menuliskan nilai uang dengan menggunakan angka dan huruf. Membaca. Bacalah dengan sesama, cerita kembali isi teks berikut ini secara singkat kepada teman. Apakah teman kalian mengingat hal lain yang tidak kalian sampaikan? Ayo menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan. Seperti pepatah, dia payung sebelum hujan.
kalian. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada beberapa pilihan tepat untuk menabung. 1. Di celengan. Kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. 2. Di bank. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan rekening untuk anak-anak. Kelebihannya menabung di bank adalah masalahnya keamanan. Selain itu, kalian tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kalian. 3. Di sekolah. Jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian di hari itu. Ada beberapa petunjuk yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat terkumpul. Membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus tapi sudah tidak terpakai lagi. Menabung memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Namun ingat, belum mengambil tabungan dan membelanjakannya, jujurlah kepada diri sendiri. Benarkah aku membutuhkannya? Selamat menabung adik-adik. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Sampaikan jawaban kalian dengan jelas dan berbicaralah secara bergantian ya adik-adik. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Apa itu menabung dan apa manfaatnya? Gimana kita dapat menabung? Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Menabung bermanfaat untuk melatih kesabaran dan kedisiplinan serta memiliki dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Wah, di celengan, di bank, dan di koperasi. Begitu ya adik-adik. Itu ada manfaatnya dan di mana kita bisa menabung ya adik-adik. Apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Di sini adik-adik, tadi ada 3 ya. Tempat untuk menabung, celengan, di bank, dan di koperasi sekolah. Di situ ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan celengan, tidak ada biaya administrasi, waktu menabung fleksibel, tidak ada batas minimal menabung. Kalau kekurangan, tingkat keamanan rendah, mudah tergoda untuk membongkar, uang kertas terancam bisa rusak. Cara menabung di bank, kelebihannya mendapatkan bunga hasil usaha, lebih aman, lebih praktis dan mudah. Kekurangan, ada biaya administrasi, bunga bagi hasil kecil, nilai tabungan di bank sulit berkembang. Kalau di koperasi gimana ya adik-adik? Kelebihannya seperti ini, mendapatkan bunga hasil usaha, lebih aman, ikut membantu anggota koperasi lain, tidak ada batas menabung. Kalau kekurangannya, ada biaya administrasi, bunga kecil, koperasi hanya melayani anggota, kemungkinan kehilangan tabungan jika pengurus tidak jujur. Begitu ya adik-adik, tempat untuk menabung ada di celengan, bank, dan koperasi. Semua ada kelebihan maupun kekurangannya. Menurut kalian, bagaimana cara tabungan cepat terkumpul? Selain cara yang disebutkan dalam teks ayo menabung di atas, adakah cara lain yang terpikir oleh kalian agar tabungan cepat terkumpul? Adalah dengan mengurangi jajan setiap hari dan mengurangi kegiatan yang memboroskan uang. Ceritakan pengalaman kalian menabung, apa tujuan kalian menabung, apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu. Saya membiasakan diri menabung sisa uang jajan yang diberikan ibu. Tujuan saya menabung adalah agar dapat membeli perlengkapan sekolah. Ibuku selalu membiasakan saya untuk menyisipkan uang saku saya. Tak terasa, memang setelah 1 tahun tabungan saya bertambah. Uang yang saya peroleh dari hasil menyisipkan uang saku ini saya gunakan untuk membeli tas, sepatu, baju baru tanpa minta ibu. Apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh memilih lebih dari 1 jawaban. Karena melihat punya teman, karena ingin saja sepertinya bagus, atau karena memerlukannya atau lainnya. Ini bisa dipilih lebih dari 1 ya adik-adik. Karena ingin punya yang baru, karena melihat punyanya teman itu, karena ingin. Nah, seperti itu ya adik-adik. Terima kasih. Jangan lupa melihat video selanjutnya ya adik-adik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini, dan kalian aktifkan notifikasi biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya adik-adik. Goodbye.